sore hari ini kita kedatangan dua orang teman-teman kakak-kakak cantik. Ada Kak Intan sama ada Kak Alin. Hai. Dua kakak-kakak cantik ini biasanya kalau teman-teman layanan atau ke kantor teman-teman peserta JKN atau masyarakat datang ke kantor BPJS Kesehatan Kacil Maumere pasti di depan ketemu sama Kak Intan sama Kak Alin yang sedang melayani peserta. Nah, pada sore hari ini mungkin kita akan membahas terkait layanan karena layanan BPJS Kesehatan. Selain ke kantor nih, ketemu dengan Kak Intan dan Kak Alin. Nah, ada lagi karena layanan BPJS Kesehatan yang bisa diakses oleh Sobat JKN semua. Nah, kira-kira apa ya? Mungkin kita bisa perkenalan dulu sebelum kepada materi. Kita coba perkenalan dulu. Perkenalan dimulai dari Kak Intan atau Kak Alin ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Luciana, saya sebagai frontliner, saya di bagian mutu layanan kepesertaan. Hai teman-teman, Sobat JKN, perkenalkan saya Mariana Polina Gopridela, biasa disapa Alin. Kak Alin. Kemudian saya frontliner di BPJS Kesehatan Cabang Maumere, dan saya dari bagian mutu layanan kepesertaan. Oke, kita udah perkenalan nih. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih terkait layanan. Nah, untuk layanan di kantor BPJS Kesehatan tuh mungkin boleh dikasih tahu layanan kantor itu buka dari jam berapa dan tutup sampai jam berapa? Jadi kita biasanya buka itu dari jam 8 pagi sampai tutupnya itu jam 3 siang. Dari hari apa sampai hari apa? Dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari hari Senin sampai hari Jumat, berarti kalau hari Sabtu itu tutup ya Kak ya? Di kantor tutup. Di kantor tutup. Tapi selain di kantor nih Kak, kalau misalnya kan di sini layanan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 3. Selain layanan di kantor, kita punya layanan tatap muka nih, yang selain di kantor, ada layanan tatap muka apa lagi ya Kak yang bisa diketahui sama Sobat JKN? Baik, izin untuk layanan tatap muka BPJS Kesehatan itu ada BPJS Keliling. Jadi untuk BPJS Keliling ini, kami dari BPJS Kesehatan ini ke desa-desa. Jadi untuk membuka pelayanan di desa, mungkin dia kan jaraknya tidak bisa dijangkau kantor, mungkin masyarakatnya kayak jauh dari kantor, jadi bisa kami yang dari BPJS Kesehatan ya ke desa untuk buka pelayanan di sana. Oh, berarti layanan jemput bola ya Kak ya? Iya. Jadi kita yang mendekatkan diri ke masyarakat. Nah, mungkin di situ bisa cerita-cerita dong Kak. Pernah ke desa mana aja BPJS keliling ini? Di Maumere, di Kabupaten Sika, di Kabupaten Flores Timur, maupun di Kabupaten Lembata. Boleh diceritain deh desa yang paling jauh yang pernah dikunjungi dan punya akses layanan yang sulit Kak? Kalau saya sih karena baru masuk di bagian pelayanan kepesertaan, mungkin belum terlalu jauh kalau untuk BPJS kelilingnya. Yang paling jauh mungkin masih di Lekebari sih, masih di desa Lekebari. Itu mungkin yang menurut saya paling jauh. Tapi mungkin untuk akses masih aman sih Bu kalau untuk saya sendiri. Kalau saya sendiri pernah ke desa Habibullah. Nah, di mana tuh desa Puskesmas Habibullah? Habibullah di dekat Kecamatan Bola. Nah itu dia jalannya memang lumayan karena dia di area pesisir. Jadi itu aksesnya itu sebenarnya bisa sih menggunakan mobil, cuma agak susah karena memang jalannya ada beberapa yang rusak. Terus medannya kita mobil tuh dia naik turun gitu jalannya. Jadi lumayan. Terus akses sinyalnya di sana itu susah. Susah. Terus Kak, boleh cerita nggak? Kalau kunjungan, kan kalau kita di kantor nih aksesnya sarana prasarananya ada ya. Boleh cerita-cerita nggak sebenarnya kalau kunjungan ke desa-desa itu sebenarnya tantangannya apa sih? Layanan di desa-desa itu gimana sih Kak tantangannya? Pada saat datang ke suatu desa itu ada nggak sih tantangannya Kak untuk melakukan pelayanan? Kalau untuk tantangan sendiri banyak ya, karena posisinya di sini kita yang turun untuk menjemput bola, untuk melayani masyarakat di desa. Yang tentunya fasilitas, kemudian sarana tidak selengkap yang ada di kantor. Nah, untuk tantangan yang pertama itu mungkin dari akses jalannya. Jadi ada memang beberapa desa yang kalau kita mau ke sana pun sangat sulit, walaupun sudah menggunakan mobil ya. Dan akses jalannya yang rusak, kemudian desanya yang begitu terpencil. Kemudian ketika kita ke sana
sinyalnya itu tidak sebagus yang ada di kantor atau di tengah kota. Jadi ada yang memang sinyalnya mungkin bisa untuk kita apa namanya untuk aplikasi. Terus kadang ada yang saat kita layanan tiba-tiba sinyalnya hilang. Tapi ada sinyal sama sekali. Terlebih kalau misalnya dia listriknya padam. Gitu. Nah, Kak, biasanya kalau seperti itu Kak, pada saat layanan begitu bola seperti itu, terus ternyata pemadaman listrik kayak tadi katanya listrik mati, terus sinyal tidak ada, itu biasanya gimana nih? Sinyalnya itu sangat-sangat rusak. Nah, untuk mengakali agar tetap memberikan layanan, listriknya sempat nyala. Setelah itu listriknya padam lagi. Nah, kita coba untuk mengakhiri dengan mekanisme Dropbox. Dropbox, apa sih mekanisme Dropbox? Itu kita mengumpulkan berkasnya seperti fotokopi KTP atau kartu keluarga. Kemudian nanti kita bawa pulang, kita kembali ke kantor, sampai kantor kita melakukan pengecekan dan sebagainya. Kalau ada permintaan seperti perubahan data atau perubahan paskes atau mutasi data, nanti kita catat sampai di kantor kita proses. Nanti akan kita kabari lagi untuk satker atau desa tersebut. Kalau misalnya datanya sudah kita cek, kemudian data yang minta untuk melakukan perubahan sudah kita proses, jadi seperti ini, terus kita infokan juga yang Oh begitu, berarti layanan tetap harus jalan ya gimana tuh kondisinya. Nah Kak, selain layanan tatap muka yang tadi dijemput bola Kak, layanan tatap muka apa lagi sih Kak yang ada selain tadi yang ini mungkin Kak Ina bisa sharing juga ya, layanan tatap muka yang bisa diakses oleh Sobat JKN, supaya Sobat JKN nggak bilang, oh saya kalau mau urus BPJS tuh harus ke kantor BPJS deh, nggak ada jalan keluar lain. Nah selain itu layanan yang lainnya itu apa? Kalau nggak salah dengar-dengar ada layanan di mall, itu gimana tuh Pak? Boleh cerita nih buat Sobat JKN. Kalau untuk pelayanan di mall itu ada namanya mall pelayanan publik dan BPJS Kesehatan kalau untuk di cabang Maumere dan di Lembata itu sudah ada ya untuk di mall pelayanan publik. Tapi untuk yang di Maumere ini dia bukannya dari Senin dan Selasa saja itu. Dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore jam 3 seperti jam pelayanan di kantor. Nah, kalau untuk di mall pelayanan publik itu juga sama, bisa mau pelayanan mau cek status kepesertaan ataupun pendaftaran dan semua jenis pelayanannya itu sama seperti di kantor. Jadi misalnya ketika peserta nih jauh ke kantor bisa langsung ke mall pelayanan publik, atau mungkin di kantor agak ramai antriannya bisa langsung ke mall pelayanan publik yang mungkin di sana untuk antrian BPJS-nya juga masih sedikit sih di sana. Oh, siap. Nah selain itu nih tarian layanan mall pelayanan pabrik, ada juga layanan layanan yang tatap muka, tapi tatap mukanya itu secara video gitu melalui Zoom meeting. Itu bisa diinformasikan ke peserta JKN, itu layanan apa sih Kak namanya? Yang kalau misalnya kita tuh bisa ngomong sama Kak Intan, sama Kak Alin, seperti video call, tanya administrasi, apapun kebutuhannya terkait kebutuhan sebagai peserta maupun masyarakat yang baru ingin mendaftar, itu layanan apa sih? kita punya namanya kegiatan BPJS online. Nah, BPJS online. Nah, jadi kegiatan itu memungkinkan peserta untuk berinteraksi dan akses layanan baik informasi, pengaduan atau layanan administrasi menggunakan media virtual. Jadi bisa menggunakan Zoom meeting gitu. Jadi biasanya kita koordinasi dengan mungkin salah satu penanggung jawab, kita biasanya dilakukan di IC dari badan usaha atau misalnya dari desa atau dari satker, kemudian nanti mereka bisa join nih via Zoom meeting. Nah, nanti kita layanannya secara online gitu. Jadi seperti video call, habis berubah vaskes ya, bisa berubah vaskes, kemudian cek status kepesertaan, kemudian mutasi data dan lain sebagainya. Atau kalau mereka mungkin butuh kayak gimana ya, besok peserta ada yang datang nih mau kasih keluhan ke kantor, tapi mungkin saat itu belum sempat, jadi mau pengaduan atau keluhannya secara online juga bisa. Siap. Berarti, nah Kak, kalau untuk mengakses
BPJS Kesehatan Online yang tadi tuh Kak, itu gimana caranya ya Kak? Mungkin banyak yang nggak tahu ada satkernya yang pengen nah itu tuh pas banget soalnya teman-teman di kantor banyak banget yang mau nanya BPJS Kesehatan. Nah tapi sibuk nggak bisa ke kantor langsung. Nah ini nih ada media BPJS Kesehatan Online. Gimana sih caranya dari satkernya atau BPJS Kesehatan untuk meminta agar dilakukan pelayanan BPJS Kesehatan Online? Kalau untuk BPJS online sendiri mungkin dari satker ataupun dinas itu mau cek status kepesertaan ataupun perubahan vaskes untuk masing-masing pegawainya di sana itu mungkin bisa bersurat ke kita ataupun bisa langsung datang ke kantor untuk koordinasikan terkait untuk waktu jadwal untuk BPJS online itu sendiri. Jadi misalnya dari satker atau dinas meminta hari ini, kalau untuk dari kita kita bisa lakukan hari itu juga mungkin nanti via kita kirimkan link zoomnya juga bisa ataupun mungkin dari desa yang mungkin agak jauh dari kita mungkin seperti BPJS keliling mungkin dari kitanya tidak bisa ke sana mungkin bisa lewat online juga dari sana mungkin dari perangkat desanya mungkin kan di kantor desa ada wifi. Ada yang mungkin mau daftar peserta, ada yang mau nambah anggota keluarga. Kadang-kadang kan udah nikah tapi belum sempat nih ngasih untuk nambahin istri atau anak udah lahir nih, tapi belum sempat dengan BPJS Kesehatan untuk menambahkan anggota keluarga anak untuk dapat tanggungan dari orang tuanya. Nah ini Kak, selain tadi tuh kita boleh spill lagi nih, layanan apa lagi sih yang BPJS Kesehatan yang bisa diakses oleh Sobat JKN semua?